Jelang pencoblosan, persiapan terus dilakukan di sejumlah TPS, seperti di TPS 33 Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat, dan TPS 34 Manahan Solo, Jawa Tengah, yang akan menjadi tempat pencoblosan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 33 di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Syarif Ketua KPPS Babakan Madang, persiapan di TPS 33 sudah mencapai 65%. Kotak suara pun sudah tiba di lokasi. Kalau untuk TPS 33 untuk Bapak Prabowo ya, calon presiden nomor urut 2 itu sekitar 255. 255. Belum BPTB itu, Pak. Kemungkinan Pak Prabowo nyoblos di sini. Iya, memang di sini kemungkinan ya. Jam berapa tuh, Pak? Kira-kira itu sekitar jam 9.10-an. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan melakukan penyoblosan di TPS 34 Manahan Solo, Jawa Tengah bersama istrinya Selvi Ananda yang diselenggarakan di area parkir lapangan mini soccer. Uniknya persiapan di TPS 34 didekorasikan dengan tema Valentine sesuai dengan perayaan Hari Kasih Sayang yang jatuh pada 14 Februari 2024. Karena kebetulan di tahun ini jatuh di tanggal 14 Februari yang biasanya hari Valentine, kami ngambil tema Valentinean itu dengan begon-begon warna pink. Ornamennya itu nanti seperti apa? Bisa didetailkan? Ornamen-ornamennya paling kasih bunga-bunga yang senada-senada dengan warna pink. Nanti kan Cawapres 02 nyoblos di sini, gitu. Ya. Apa ada pengamanan khusus atau seperti apa nanti di sini? Untuk Cawapres memang akan menyoblos di sini. Diharapkan pesta demokrasi esok akan dinikmati seluruh warga Indonesia dengan damai dan lancar. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, dan Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan mencoblos di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies dan keluarganya dijadwalkan datang ke TPS pukul 7 pagi. Petugas mempersiapkan TPS 60 di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas baru membangun tenda siang tadi, sementara logistik pemilu baru akan disalurkan pada sore ini. TPS akan menjadi lokasi Anies Baswedan dan juga keluarganya menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Lokasi TPS ini tak jauh dari tempat tinggal Anies Baswedan. Rencananya Anies akan datang ke TPS pada pukul 7 pagi. Saya dapat info ada banyak yang minat pindah ke TPS ini. Iya, tapi karena sudah kuotanya sudah penuh ya jadi nggak bisa. Oh gitu. Paling di TPS-TPS lain bisa masuknya. Oke. Di kelurahan ini ada berapa TPS? Di kelurahan ini 188 TPS. Sementara itu Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana akan menggunakan hak suaranya di TPS Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pengamanan ketat dan berbagai persiapan terus dilakukan di lokasi. TPS 10 Kecamatan Gambir menjadi tempat Presiden Jokowi dan juga Ibu Riana mencoblos, berlokasi di halaman Lembaga Administrasi Negara Jalan Veteran Jakarta Pusat. Petugas menyiapkan logistik pemilu mulai dari surat suara, kotak suara, meja, tenda hingga dekorasi. Pengamanan di lokasi juga diperketat. Presiden dan Iriana dijadwalkan mencoblos pada pukul 8 pagi. Selain Jokowi dan Iriana, ada 120 orang lainnya yang terdata dalam daftar pemilih tetap di TPS ini. Sementara itu, anak-anak dan menantu Jokowi mencoblos di tempat berbeda. Persis sama. Masuk dari pintu masuk, kalau di sini posisinya di belakang ya. Nanti setelah pertama dicatat dulu di TPS 4 namanya. Setelah itu dicatat yang kedua, dibagikan ya di TPS 5, terus alurnya ke TPS 2. Setelah itu nanti dibuka surat suaranya di sana. Saya buka, saya tunjukkan kepada khalayak yang hadir bahwa ini masih clear, belum ada dicoblos, masih bersih gitu ya. Dilipat lagi yang di samping saya itu KPPS 3 namanya, nanti diserahkan kepada pemilih. TPN Ganjar Mahfud meminta semua pihak mengawasi quick count yang bisa disalahgunakan dan dimanipulasi saat penghitungan suara masih berjalan sebelum penghitungan suara resmi KPU. TPN juga meminta Bawaslu bersikap adil dalam menyikapi informasi perhitungan suara yang beredar di masyarakat.
itu mengenai upaya hukum apabila terjadi manipulasi hasil quick count. Ya. Nah ini masyarakat punya hak ya untuk melakukan upaya hukum, membuat pengaduan kepada Bawaslu, ya, dan kemudian Bawaslu akan memberikan rekomendasi mengenai dugaan pelanggaran quick count itu kepada KPU, dan nanti tentu akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan. Nah sanksinya itu bisa peringatan, bisa pencabutan sertifikat terdaftar sebagai lembaga survei quick count dalam pemilu ini. Nah ini sekedar untuk memberikan tambahan saja, tapi yang saya mau katakan adalah kita worried dengan quick count yang bisa disalahgunakan. Kita worried mengenai quick count yang bisa dimanipulasi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kita betul-betul mesti menghormati kedaulatan rakyat dan menjaga dan mengawal. Ya. Nah, kita merespon luar biasa begitu 03 menang mutlak di luar negeri berdasarkan exit poll, kemudian Bawaslu cepat-cepat membuat press release untuk mengatakan bahwa itu adalah hoax. Ya monggo, itu antisipatif. Ya. Ini adalah satu yang antisipatif. Ya. Katanya dia tegaskan bahwa akan ada penghitungan suara nanti pada tanggal 14 Februari berbarengan. Jadi exit poll tidak ada di luar negeri. Nah kalau yang kira-kira exit poll itu yang menang 02 kira-kira Bawaslu akan begitu enggak? Kan persoalannya begitu. Ya. Kenapa begitu cepatnya, begitu sigapnya pada saat 03 unggul hampir 80% di seluruh pemungutan suara di luar negeri. Bahkan kemarin di Malaysia kan itu kan. Monggo kalau itu sebagai suatu antisipatif supaya tidak terjadi kebingungan, silakan. Tetap dalam posisi netralitas posisi KPU dan Bawaslu. Ya. Jangan sampai ini tidak ada wasit. Ya kan? Kita berharap KPU dan Bawaslu pun juga akan melaksanakan. Demi menyukseskan penyelenggaraan pemilu, petugas KPPS, KPU, TNI, Polri hingga warga bergotong royong mendistribusikan logistik pemilu ke tiap TPS. Di ND Nusa Tenggara Timur, petugas harus memikul kotak suara dan menyeberangi sungai berarus deras. Demi mensukseskan penyelenggara pemilu, petugas KPPS Desa Fataatu Timur, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dibantu oleh warga, memikul kotak suara menyeberangi sungai berarus deras. Tidak hanya jembatan untuk menyeberangi sungai Lawaloka sepanjang 100 meter ini, yang merupakan satu-satunya akses bagi aktivitas warga setempat. Meski harus menerjang medan yang sulit, distribusi logistik pemilu berjalan baik dan tidak ada kerusakan apapun. Total ada 30 kotak suara dan perlengkapan logistik lainnya untuk 6 TPS dari kedua desa tersebut. Petugas KPU Kabupaten Tulang Bawang dibantu Polri dan warga juga bekerja keras mendistribusikan logistik pemilu dari Kecamatan Dente Telandas menuju Desa Sungai Burung. 20 kotak surat suara dan juga alat perlengkapan pemungutan suara dikirim menggunakan perahu nelayan dengan menempuh jarak hingga 40 km. Distribusi logistik yang melalui perairan ada 3 kecamatan. Pertama di Rawajitu Timur, Minak Jebi, Bola Teladas itu menggunakan speed. Kemudian di Teladas ada 4 TPS di Sungai Burung. Sementara di Papua, aparat gabungan TNI Polri dan Bawaslu melakukan pengamanan ketat proses pendistribusian logistik pemilu, utamanya dari gerakan separatisme. Pendistribusian dimulai sejak 11 hingga 13 Februari untuk 225 TPS yang terbagi dalam 2 daerah pemilihan. Logistik pemilu didistribusikan ke wilayah pegunungan Mimika menggunakan helikopter Polri dan dikawal oleh aparat keamanan. Yang sudah dilakukan mulai dari tanggal 12 dengan tanggal 11 yang kemarin. Nah, itu 4 distrik. Yang pertama
itu yang terjauh. Yang hari kedua kemarin 11 distrik. Pendistribusian logistik pemilu berjalan lancar di tengah anomali cuaca yang dapat mempengaruhi penerbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan kabar bahwa ia diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya kabar itu diungkap oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan kabar yang menyebut Presiden Jokowi meminta bantuan dirinya untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sultan mengatakan permintaan itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke kediamannya di Keraton Kilep, Komplek Keraton Yogyakarta pada 28 Januari 2024 lalu. Raja Yogyakarta ini juga menyampaikan jika ia sampai saat ini masih bersikap pasif karena belum ada arahan lagi dari Presiden Jokowi. Namun demikian, Sultan bersedia membantu mempertemukan keduanya apabila sewaktu-waktu ada permintaan. Terkait ide atau inisiatif soal permintaan pertemuan dua tokoh nasional tersebut, Sultan mengatakan bukan dari dirinya, melainkan datang dari Presiden Jokowi. Sultan pun tak akan mengejar-ngejar Jokowi untuk memastikan kapan pertemuan tersebut akan terrealisasi. Betul, tapi kan saya kan nunggu Presiden. Kan saya akan menjembatani, ya terserah Presiden. Yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau Presiden enggak, tolong buat saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak kok. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Saya kan pasif, bukan oyak-oyak. Sebelumnya, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengatakan dirinya telah bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Selasa 6 Februari 2024. Pada pertemuan itu, Koni mengatakan Sultan bercerita kalau diminta Presiden Jokowi untuk memfasilitasi bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, harga beras di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pandeglang Banten dalam beberapa hari terakhir meroket. Penyebab kenaikan harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tingginya permintaan beras akibat maraknya bantuan sosial. Harga beras di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir meroket cukup tinggi hingga menembus Rp16 hingga Rp17.000 lebih per kilogramnya untuk jenis premium. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menyebut penyebab kenaikan harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya tingginya permintaan beras akibat maraknya bantuan sosial. Di samping itu juga akibat belum memasuki musim panen raya di daerah lumbung pangan karena masa panen diprediksi terjadi di akhir Maret sampai dengan April 2024. Ada kenaikan permintaan, memang ada bansos kan kemarin, ada bantuan pangan, dan ini memang terus terjadi kelonjakan permintaan. Di samping itu saat ini yang biasanya tahun kemarin itu sudah memasuki musim panen, di beberapa tempat memang belum terjadi musim panen. Dan kita untuk impor kan di Januari sampai dengan Maret ini diinformasikan kan ada impor juga ya untuk mengendalikan harga itu. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga beras, Pemda DIY akan menambah ketersediaan pangan dan operasi pasar murah di beberapa tempat. Hal itu guna memberikan akses masyarakat dalam mendapatkan beras murah. Sementara itu, harga beras di Pasar Badak Pandeglang, Banten juga terpantau makin melonjak. Hingga Februari saat ini, harga beras tembus Rp17.000 per kilogram. Selain harganya yang naik, para pedagang pun mulai kesulitan memperoleh pasokan beras di wilayah lumbung padi di Provinsi Banten tersebut. Sepanjang saya bangun beras itu tahun ini
Nah kalau biasanya kenaikannya sampai berapa? 11.000 tahun ke belakang itu. Sekarang yang ke 17.000 ya kilo. Sementara salah seorang warga Pandeglang, Rahma, mengaku keberatan dengan harga beras yang saat ini semakin tinggi karena membuat warga semakin kesulitan. 13-14, kapan sih beras turun gitu ya, bisa lebih murah lah gitu seperti semula gitu. Jadi kalau yang banyak pengeluaran itu banyak kebutuhan tuh kayak merasa keberatan banget. Meski banyak yang protes, namun warga tetap membeli beras meski harus mengurangi takarannya karena merupakan kebutuhan pokok. Namun, warga lebih memilih membeli beras medium dibandingkan beras premium. Pemirsa, PT Harta Jaya Karya Tbk resmi mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia melalui pencatatan penawaran umum perdana saham atau IPO. Didampingi MNC Sekuritas, PT Harta Jaya Karya Tbk melepas sahamnya ke publik sebanyak 480 juta lembar saham atau setara 25% dari modal. Setelah lebih dari 10 tahun menjalani bisnis konsultasi desain dan konstruksi interior, PT Harta Jaya Karya Tbk akhirnya resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia melalui inisial public offering atau IPO. Perusahaan berkode emiten MEJA ini tercatat sebagai perseroan ke-14 di tahun 2024 dengan penjamin pelaksana emisi efek yakni MNC Sekuritas dan penjamin emosi efek PT Erdika Elite Sekuritas. Dalam IPO perdananya, PT Harta Jaya Karya Tbk bahkan menyentuh level 113 atau naik 10%. Perseroan melepaskan saham sebanyak 480 juta lembar saham atau setara 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Kita sangat bersyukur hari ini proses berjalan lancar dan kalau kita lihat pergerakan sahamnya juga cukup baik ya. Hari ini positif Meja dan walaupun IPO berbarengan dengan 3 yang lain tapi nggak berarti Meja yang papan akselerasi ini hilang dari pantauan tapi benar-benar cukup aktif perdagangan itu. Aksi korporasi tahun ini kami lebih tetap fokus terhadap untuk misalkan membangun UMKM lokal sih yang berhubungan dengan industri housing ini. Target revenue kami tahun ini di angka 63 miliar. Di mana kami yakin mungkin di kuartal 2 udah akan tercapai sih. Setelah melakukan IPO, PT Harta Jaya Karya Tbk akan terus mengembangkan bisnis usahanya, termasuk bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memperluas industri bidang retail furniture dan retail home living yang cukup besar di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansah, iNews melaporkan.